15 kali saja. Keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sudah. Apa salah? Siap, tidak ada perhatian. Harus dimengerti. Hitungan kelima air juga habis. Dan tidak ada kue atau air di dalam situ. Stop. Kalau melihat pemimpin daerah, kita harus mengikuti pemilu, jangan ada yang golput. Ya, oke. Kasih geser saja mainnya. Ibu berdiri. Dalam ruangan itu tidak usah pakai topi. Cinta tanah, nilai-nilai dasar seperti cinta tanah air. Contohnya menjaga nama baik bangsa dan negara. Contohnya seperti saya menjaga nama baik suatu organisasi. Contohnya seperti di mana tempat saya bekerja. Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Wulandari. Ya, saya di sini memilih nilai-nilai dasar nomor 1, yaitu cinta tanah air. Yaitu contohnya kita bangga dengan hasil produk Indonesia punya. Jadi kita harus memakai produk Indonesia punya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Saya untuk menemui di sini nilai-nilai dasar yang saya ambil adalah nilai yang keempat. Contohnya adalah Sesuai apa yang ibu tahu. Ya. terima kasih atas waktu yang kalau kita sehat. Perkenalkan, nama saya Madan. Saya ambil cinta dan tanah air. Contohnya menjaga nama baik bangsa dan negara. Teman-teman. Nama saya Christina Moser. Ya, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk ibu. Ibu semangat, ya. Ya. Ibu, sebelum ibu bicara, tatap mukanya dulu supaya ibu jangan dikalah mental. Lihat hidungnya dulu semua dengan matanya supaya jangan ibu dikalah mental. Kalau ibu lebih dari teman-teman lain, ayo ibu silakan bicara yang jelas, keras. Ayo ibu. Di sini saya ambil nilai-nilai. Ya, pokoknya apa yang ibu pahami. Cinta tanah air menggunakan hasil produk bangsa. Ya, oke. Ya, silakan Om. Nama saya Filipus Makai. Saya ambil nilai-nilai dasar Pancasila adalah memelihara memahami tata tertib dan judul. Ya, oke. Ya. Pengembangan kompetensi dengan caranya apa, teman-teman? Yang pertama, ikut pelatihan. Apalagi mengikuti seminar-seminar. Good. Apalagi studi banding, lihat jalan-jalan cuci mata, gitu ya. Pulang tidak ada pertanggungjawaban, laporan kosong. Oke, bagus. Apalagi bimtek, bagus. Apalagi? Kenapa? Iya, sama kakak. Workshop, oke. Apalagi teman-teman? Zoom meeting. Itu HP bagus-bagus tuh, kamu pakai untuk Zoom. Jangan cuma chatting-chatting yang tidak penting. Ada yang begitu ya, teman-teman? Siapa yang
Jadi pembelajaran ini bagus ya. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman, kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu semuanya sempurna di mata Tuhan. Sejak engkau di kandungan ibu sudah terbentuk tentang potensi dan kompetensi Anda. Anda punya talenta, ya kan? Anda punya talenta. Talenta itu yang Anda harus kembangkan. Bukan didiamkan talentanya, akan tidak menjadi berkat kalau tidak dikembangkan talentanya. Kompetensi yang Anda miliki itu wajib kita menggali dan mengasah. Ibarat kalau pisau di dapur, kalau tidak diasah, teman-teman, itu akan tidak bisa dipakai memotong sayur atau tempe atau tahu. Karena apa? Tidak mengasah. Sama dengan kita manusia ini, teman-teman. Kalau kita tidak pernah menggali potensi dan kita belajar untuk pengembangan kompetensi bagi seorang ASN yang berkompeten, sulit mau maju. Gitu ya. Sulit untuk maju, teman-teman. Kalau kita tidak bisa menggali potensi yang kita miliki, kembangkan potensi yang kita miliki, akan susah kita dibilang berkompeten dalam pelayanan. Teman-teman, pada masyarakat itu biasanya masyarakat itu suka sekali memilih kita. Selalu kita ada orang yang swasta, betul tidak? Jarang kita dengar pegawai swasta disoroti masyarakat, ya. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Kerjanya bagus. Kerjanya bagus. Kerjanya bagus karena dia memiliki apa? Punya kemampuan, punya apa lagi? Berintegritas. Apa tadi yang bilang? Berintegritas. Apa lagi? Bertanggung jawab. Berinovasi, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Kalau di pegawai negeri yang di Nagiri ini semua bagus-bagus, tapi yang di sana, yang jauh di sana, tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan. Terkadang cenderung menghindar. Dikasih tugas oleh pimpinan menghindar. Alasan sakit, alasannya apa begitu? Karena apa? Tanggung jawabnya rendah. Terkadang dikasih pekerjaan tidak tuntaskan tepat waktunya. Itu juga menjadi salah satu kendala pelayanan yang tidak berkualitas. Melisa datang ke minta maaf, saya ini mau ada ibadah. Nah ini, kalau debat politik ya merugikan untuk kalau dalam waktu jangka 2 minggu ini ternyata tidak ada, berarti aktualisasi itu tidak terlaksana. Maka buat kegiatan yang 100%, yang sepenuhnya berada dalam kendali. Yang kamu sendiri yang menentukan ini saya bisa laksanakan atau tidak. Jadi boleh akan masalah itu, tapi cari solusinya yang beda. Berarti judulnya enak saja. Namanya bukan. Teman-teman, untuk menentukan isu, untuk mengidentifikasi isu, kita bisa mendasarkan pada pada agenda 3, Smart ASN dan Manajemen ASN. Itu bisa menjadi sumber isu, menjadi sumber masalah.
untuk mengatasi masalah ini. Boleh, kan itu juga, ini kan juga bagian dari ini, gitu? Begitu. Kalau manajemen ASN bisa lihat kinerjanya bagaimana, etika kerjanya bagaimana, motivasi kerjanya bagaimana, itu dari sudut pandang manajemen ASN. Kalau dari Smart ASN kita bisa melihat, ya kemarin Smart ASN itu tentang apa? Literasi digital. ASN yang melek teknologi, literasi digital. Nah, lihat di situ. Boleh kalau misalnya lihat di kantor saya itu Bu, banyak sekali, sebagian besar pegawai itu tidak bisa operasikan komputer. Saya mau latih mereka, boleh. Saya mau mendampingi mereka apa pelatihan yang ini loh, person to person begini, pendampingan mereka untuk apa bisa ketik komputer. Boleh bikin itu, boleh. Itu. Atau mungkin juga kita penyebaran informasinya kurang sekali Bu. Jadi masyarakat itu lambat sekali menerima informasi-informasi penting dari dinas. Saya mau bikin penyebaran informasi ini dengan menggunakan media sosial. Mau bikin Facebooknya dinas koperasi, boleh. Atau mau bikin akun IG-nya dinas koperasi, ya boleh. Tapi jangan cuma bikin akun ya, harus isi kontennya apa. Ya kontennya apa, diisi. Ya misalnya peningkatan penyebaran informasi dengan apa, ya. Nah, kita lanjutkan dulu sedikit. Ini ya teman-teman, ini tadi tugas mentor. Nah itu tadi saya rasa sudah clear ya. Soal mentor yang tidak sesuai dengan ketentuan begitu ya, tidak apa-apa. Pokoknya nanti teman-teman pintar-pintar menjalin hubungan dengan mereka semua. Begitu. Tugas coach ya kita nanti memilih lebih ke penulisan laporan, begitu. Terus apa? Penerapan nilai-nilainya, penerapan nilai-nilai berakhlak kita akan lebih ke situ. Bimbingan kita. Kalau teknis pelaksanaannya medsos, bagaimana mengumpulkan data itu dengan mentor nanti. Atau kalau mentormu di tempat lain ya dengan atasan langsungmu, dengan atasanmu atau siapa saja lah di kantor, gitu. Nah terus juga menjadi coach ini juga tugasnya serta mengalami life of motivation. Jadi kalau teman-teman satu gabungan subbab A latar belakang, B tujuan dan manfaat. Bisa. Putri sendiri, putra sendiri. Cepat. Yang ibu-ibu sendiri, bapak-bapaknya sendiri.
Cepat. Sebelah kiri sana. Ibu-ibu sebelah kiri. Semuanya kemudian di Semuanya. sebelah kiri. Yang bapak cepat. Jalannya dipercepat. Kalau yang bisa lari. Semuanya saya keluar, yang masuk di dalam basket keluar. Hari. Yang sakit itu duduk di sini, yang ini. Kamu yang ini sakit apa? Berdiri di sini. Berdiri dekat itu sini. Cepat. Ada. Siap, bro. Sekali lagi siap, bro. Apa ini? Sakit. 104, gerak. Siap, gerak. Diam. Kalau siap, diam. Dalam keadaan siap, perhatian ke sini. Perhatian ke saya. Sudah hari keberapa? Saya perlu mengingatkan sama orang itu supaya dipanggil. Ya. Anda baca di jadwal ada tim MFD, tahu? Ada? Tahu itu kepanjangan apa? Itu mental, fisik, disiplin. Jangan lupa, ya. Kemarin saya sudah bilang, mau intelektual Anda, pemahaman Anda terhadap teori tinggi sampai bagaimana. Tapi kalau itu tidak baik, sama saja. Tadi saya dengar Pak Bidya Sora sampaikan, sempat saya dengar terkait dengan profesionalisme, profesional dalam bertugas. Itu kembali ke mental Anda. Ada orang yang hebat, tapi fisiknya tidak mendukung karena tidak dilatih. Fisik tidak bicara tentang kesehatan atau bentuk postur tubuh, tidak. Tentang penampilan Anda, tentang performance Anda. Terutama teman-teman yang bertugas di dinas-dinas instansi pelayanan publik. Apakah dengan cara-cara seperti itu, santai, baju tidak rapi, baru melayani orang, berbicara dengan orang? Itu perlu dipahami. Ada di antara itu yang terlambat. Satu itu semua saya hukum. Ya, satu ini. Satu ini, kalau ada satu orang yang terlambat, satu ini semua saya hukum. Dua. Ada yang terlambat satu orang,
12 kali. Berarti kurang 2. Empat. Jangan sampai ada temanmu yang terlambat. Jangan sampai ada temanmu yang terlambat. Air juga habis ya. Teman kelima air juga habis ya. Ingat, harus dimengerti. Hitungan kelima air juga habis. Dan tidak ada kue atau air di dalam situ. Pak. Jangan terlalu tepat, Pak. Jangan terlalu pasif. Apa yang bisa buat? Sudah habis semua? Sudah habis? Tahu tidak? Kenapa tadi saya bilang satu terlambat yang lain? Satu. Kenapa? Tahu. Tahu tidak? Apa? Itu gunanya Korps Negara Republik Indonesia. Kita beda OPD, tapi kita satu pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Di Nabire, masing-masing dinas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Tapi semuanya untuk mendukung visi misi bupati, pimpinan daerah. Ada punya visi misi. Visi misi itu adalah visi itu cuma satu, jabarkan dalam misi. Itu kita semua dalam tugas fungsi kita bekerja untuk itu dengan menanamkan itu hal-hal yang ada ini, profesional, nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik. Itu. Tapi harus dengan mental yang baik, disiplin yang mendukung. Begitu maksud saya. Siap, Menteri. Itu. Jangan karena Anda kemudian pekerjaan pelayanan pada hari itu tidak jalan. Karena mungkin Anda yang pegang password, karena mungkin Anda yang pegang kunci ruangan, atau mungkin Anda yang paham. Itu pekerjaan tidak profesional. Jadi seolah-olah kayak satu kali. Betul tidak Anda? Betul. Anda pasti tidak menghadapi itu. Saat Anda bertanya, banyak sekali alasan. Saat Anda bekerja, atau ada yang bekerja tidak dengan Anda. Pekerjaan-pekerjaan tertentu, dia tidak bekerja dengan Anda. Tapi yang bekerja di rumah atau di mana. Nah, Anda jangan keluar jadi begitu lagi. Itu makanya menurunkan tingkat pelayanan publik kita. Paham ya? Siap. Itu, abaikan itu. Karena yang sebesar ya, jangan remehkan fungsi MRT. Itu tidak masuk dalam penilaian, tidak masuk. Tapi itu lebih ke pribadi, lebih ke pembentukan pribadi masing-masing, mental, karakter Anda. Wajah ini tidak bisa dirubah, tapi sifat dan karakter bisa. Artinya Anda dari yang sudah baik bisa lebih tambah baik lagi. Seperti itu. Jangan lupakan jiwa korsa. Jangan pernah lupakan itu. Siapa yang masuk dengan batas golongan 3B? Siap saya. Berapa orang? Silakan. Itu dari sisi akademik. Di anak, agak tinggi.
Itu taruh. Itu. Itu. Pusat. 25 kali. Siap. 15 kali saja. Teras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siap, sudah. Tahu kesalahan? Siap, tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan teman. Kita baru bicara masalah korsa. Duduk. Siap. Baru bicara masalah korsa. Korsa itu bukan menolong membantu saja, tapi mengingatkan teman untuk tidak melakukan deviasi, pelanggaran. Makanya jangan diterima dengan emosi, tapi harus bisa dicerna dengan hati. Bisa paham ya? Siap. Kurang semangat. Bisa paham? Siap. Apa-apanya ingat? Siap, ingat. Untuk seluruh peserta, duduk siap. Gerak. Untuk mengakhiri makan snack kita, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat. Istirahat tempat. Gerak. Terima selamat. Terima kasih. Tanpa ada meninggalkan. Ada yang berkesempatan ya. Wajah kamu jangan terlalu menakutkan kayak begini. Kalau ada dalam preser, nikmati saja. Ketika kamu tidak bisa menikmatinya, maka itu akan menjadi hukuman bagi kamu. Ya kan? Ya. Jangan pernah merasa terhukum karena itu, ya. Kalau kamu sudah mulai membangun rasa terhukum dalam dirimu, maka kamu sendiri mematikan, membunuh karaktermu untuk semangat. Ya? Siap. Nikmati saja bahwa semua perlakuan itu adalah bernilai edukasi bagi kamu, sehingga kamu enjoy menjalaninya, ya. Bebaskan diri dan perasaanmu dari berbagai tekanan supaya kamu benar-benar menikmati. Bisa tak? Bisa. Yang berikut saya ingatkan, kita sudah mulai memasuki jam-jam kritis, jam-jam penuh pergumulan. Jelas ya? Jadi kamu kalau merasa pergumulanmu semakin menekan hidupmu, sebaiknya minta dukungan doa dari rumah. Ya? Halo? Kita lanjut. Jadi manajemen ASN itu dimaksudkan untuk kemudian bisa membentuk aparatur sipil negara yang pertama adalah profesional. Tadi kita sudah cerita ya. Kadang-kala sebuah istilah kalau terlalu verbal kita tidak memahaminya, maka sulit buat kita mewujudkannya. Oleh karena itu tadi kita coba menyamakan persepsi tentang konsep profesional. ASN yang profesional adalah ASN yang tahu aturannya dan melakukan aturan itu dalam tugas pelayanannya. Jelas? Siap, jelas. Kalau cuma tahu saja, tapi kau tidak bisa mewujudkan apa yang kau tahu, kau tidak profesional. Paham? Siap.